Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara tentang politik ya, sedikit tentang politik, bahwa detik-detik ini atau semakin dekat hari ini pemerintah Jokowi ini bisa saja jatuh menurut saya ya, apabila gerakan elit mampu mengompori mahasiswa, gerak agen perubahan, maka saya proyeksi bahwa Pak Jokowi bisa akan jatuh ya, bisa akan jatuh. Karena kita melihat ya, saya belajar dari pengalaman sejarah kita di 98 ya, bahwa kejatuhan Pak Harto itu di Mei ya 98, bahwa itu udah dirancang di 97 ya, ketika itu dimulai ya, pergerakan itu dimulai ya. Dan banyak orang mengatakan bahwa gerakan itu diawali oleh gerakan mahasiswa, tetapi saya sebagai salah satu pelaku sejarah pada waktu itu melihat bahwa gerakan itu adalah akselerasi dari gerakan mahasiswa dan elit ya. Kita tahu bahwa sebelum jauh hari itu ada Amin Rais, ada saya lupa namanya itu, yang di Jerman waktu itu ya, yang berdemo Pak Harto pada waktu itu, saya lupa, ada Anan Buyung dan sebagainya. Itu telah elit tertentu itu dah melakukan vokal yang sangat kencang, gaungnya semakin lama semakin kuat, sehingga mahasiswa dialektika mereka tuh berjalan, rasionalitas mereka berjalan, maka timbullah dengan alasan itu gerakan-gerakan mahasiswa sepanjang akhir 97 ya. Ada KBU Said, ada Forkot, ya, ada Gemas, ya, ada mahasiswa UI, KBUI, dan banyak yang mulai melakukan gerakan-gerakan itu di awal ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, detik-detik ini juga dukungan kepada secara politik ya, dukungan kepada Pak Jokowi juga makin sumir, dan pengkhianatan kepada elit itu sangat mungkin terjadi ya. Makanya itu ketika suatu elit tidak mampu untuk mengasep elit-elit yang ada, maka seperti itu yang terjadi ya. Dan Pak Jokowi saya rasa dalam posisi yang sangat bahaya ya, dengan posisi dia sekarang, dan dia bisa saja jatuh ya apabila gerakan mahasiswa ini secara masif. Kalau secara parlemen ya, saya menganggap bahwa sangat kecil kemungkinan Pak Jokowi bisa jatuh, karena gerakan ini tidak pernah terjadi ya di Republik kita ini, bahwa parlemen itu menjatuhkan pemimpin yang pasti. Memang awalnya mungkin di situ ya, kayak Gus Dur, kayak mungkin Soekarno, tetapi pada akhirnya itu kan gerakan demonstrasi yang besar yang mampu membuat pemimpin besar itu akhirnya mengundurkan diri atau jatuh ya. Sahabat-sahabat sekalian, kekuasaan itu memang akan selalu begitu ya, akan selalu melihat suatu peluang, dan para politisi akan selalu melihat angin ya. Kita ingat Harmoko yang begitu setia kepada Pak Harto tiba-tiba berbelot ya, tiba-tiba meminta Pak Harto untuk mengundurkan diri dengan waktu 6 bulan atau enggak, kurang lebih 1 tahun lah kurang lebih. Dan itu politik ya, bagaimana Akbar Tanjung pada waktu itu ya. Kalau Anda belajar membaca sejarah atau literatur ya, karena saya juga mengalami pada waktu itu, dan saya baca pada waktu itu berita-berita National Pers yang menggaungkan itu, akhirnya Pak Harto jatuh pada akhirnya. Sahabat-sahabat sekalian, kemampuan elit sekarang ya, kemampuan elit-elit yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang mampu mendeliver message mereka kepada gerakan perubahan, tentunya mahasiswa, itu
akan sangat mempercepat kejatuhan daripada Pak Jokowi. Tapi ini sekedar analisis ya. Analisis ini bisa saja tidak terjadi, tetapi di dalam politik itu adalah seni kemungkinan dan semuanya bisa terjadi. Kita berharap pun ya, kalaupun terjadi pergeseran kepemimpinan nasional, keadaan lebih aman ya, sebaiknya jangan seperti Pak Harto ya, ataupun Bung Karno ya. Minimal ya kita mengalami pergeseran kepemimpinan nasional itu yang udah diajarkan oleh Gus Dur ya, tidak terlalu banyak cost yang harus kita bayar. Akhir kata itulah analisis dari salah satu aktivis 45 yang kerjanya cuma nyangkul di sawah saat ini ya. Akhir kata ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi.